Nah, kita mulai dengan pertanyaan tentang main idea atau main idea questions. Namun terlebih dahulu kita sama-sama mengingat ya, materi tentang main idea ini ada pada pertemuan 7 dengan judulnya pada pertemuan 7 itu adalah paragraph reading. Yang kita pelajari pada pertemuan 7 itu tentang paragraph reading ini adalah topik dan main idea. Nah, pada materi itu kita melakukan juga aktivitas membaca dan menentukan topik, main idea dari beberapa paragraf yang kita baca. Mudah-mudahan masih ingat dan masih segar diingatannya ya, bahwa topik itu adalah general idea-nya dan main idea itu adalah gagasan atau what the author think about the text. Nah, kemudian kalau topik itu dibuat dengan pernyataan frasa, kalau main idea itu dibuat dengan dalam bentuk kalimat, bukan pernyataan. Mudah-mudahan ini masih ingat ya. Nah, kemudian uh, yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa materi tersebut dan serta kemampuan kita mencari topik atau main idea yang telah kita aplikasikan pada beberapa teks itu sebelumnya akan juga bisa kita aplikasikan pada reading section di TOEFL test. Nah, walaupun ini judulnya hanyalah main idea questions ya, namun pertanyaan yang ada pada questions atau main idea questions ini tidak hanya atau semata-mata tentang menyuruh kita mencari main idea. No, tapi ini juga sepaket dia. Selain main idea, di sini kita juga mencari apa itu topik dari sebuah teks atau passage atau paragraf yang kita baca. Nah, walaupun jenisnya ini hanya main idea ya yang terlihat, apakah main idea saja? No, topik serta main idea. Atau saya hapus dulu deh, biar saya letakkan di tempat yang bagus. Di sini ya, topik atau main idea questions. Nah ini dia. Oke, kita lihat bagaimana kemampuan kita, ilmu kita tentang mencari topik dan main idea ini diberlakukan pada saat kita tes di reading section pada TOEFL. Oke, nah mungkin hal baru yang akan ditemui di sini adalah bahwa istilah topik dan main idea ini di jenis pertanyaan pada reading section itu tidak melulu hanya memakaikan kata topik saja, dia bilangnya topik saja, atau dia bilangnya kalau istilahnya untuk topik hanya topik saja begitu, atau dia bilang istilahnya untuk main idea itu main idea saja. No, akan ada variasi-variasi yang mewakilkan, oh kalau ini variasinya berarti dia menyuruh kita mencari apa topiknya. Kemudian kalau yang ini variasinya berarti dia menyuruh kita mencari tentang main idea. Nah, variasi yang uh, sering muncul untuk topik atau main idea itu adalah yang ini. Misalnya, jangan heran nanti ketika di pertanyaan kita disuruh mencari subjek gitu ya. Nah, ini adalah dua hal ini, topik atau main idea, right? Atau kita disuruh mencari main point, pertanyaannya membawa unsur main point. Kemudian atau kita disuruh mencari primary concern. Nah, ini apa nih? Atau kita disuruh mencari title dalam untuk paragraf itu. Ya, jadi, yang semuanya ini adalah variasi untuk menyatakan topik atau main idea. Nah, mungkin ada yang bertanya juga nih. Jadi, antara yang satu, dua, tiga, atau empat ini, mana yang untuk topik, okay? Mana yang untuk main idea. Nah, mungkin ada yang bertanya seperti itu. Ya, kemudian akan saya jelaskan, tapi saya kasih dulu contohnya. Kalau pertanyaan paling lazimnya untuk menanyakan topik itu, ya kan yang ini ya, kita sering dengar orang bilang seperti ini, atau kita baca dalam sebuah teks, reading comprehension, pertanyaan tentang topik itu bunyinya adalah seperti ini. What is the topic of the passage? Ya, kata kuncinya di sini adalah, sehingga kita tahu apa yang ditanyakan itu, kata kuncinya adalah ini, topic. Right. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa ada variasi untuk menanyakan apa itu topik dalam sebuah pertanyaan. Nggak akan muncul lagi nanti, mungkin barangkali, what is the topic?
topik. Kata-katanya adalah topik of the passage, namun dia muncul dengan variasinya. Apa contohnya variasinya itu? Mungkin saja si pertanyaan ini yang masih menanyakan topik itu memakaikan kata subjek, sehingga bentuk dari pertanyaannya menjadi what is the subject of the passage? Nah, di sini sudah terlihat bahwa tidak lagi memakaikan topik, tapi dia memakaikan subjek. Subjek ini mana? Subjek ini sama aja dia dengan topik. Oke, you understand? I hope you understand. Atau mungkin untuk yang masih menanyakan topik ini juga tidak memakaikan subjek, tidak memakaikan topik, tapi bunyi pertanyaannya adalah seperti ini. What is the title of the passage? Nggak ada topik di sini kan? Nggak ada subjek di sini kan? Tapi yang ada adalah title. Nah, apa ini? Title, topik, subjek, ini adalah hal yang sama. Nah, kita harus ingat bahwa jika kita disuruh mencari topik sebuah passage, paragraf, atau teks, itu yang paling tepat adalah yang mengandung unsur frasa, tidak dalam bentuk kalimat. Jadi tidak ada subjek di sana, tidak ada verb di sana. Yang ada adalah dalam bentuk frasa atau phrase ya, frasa. Kemudian bagaimana dengan variasi untuk menyatakan main idea? Nah, lazimnya secara umumnya atau generalnya bertanya tentang apa itu main idea dalam bahasa Inggris, orang akan bilang seperti ini. What is the main idea of the passage? What is the main idea of the passage? Kata kuncinya adalah ada kata-kata main idea. Main idea. Udah tahu kita bahwa yang ditanya adalah gagasan utamanya, ide pokoknya untuk passage atau teks atau paragraf yang kita baca. Nah, kita baca. Nah, variasinya yang mana saja yang untuk menanyakan main idea itu. Nah, kita lihat yang di sini. What is the other's main point about the passage? Nggak ada main idea di sini, tapi yang ada itu adalah main point. Main point ini sama halnya dengan main idea. Dia menanyakan main idea saja. Main idea juga, namun dengan variasinya. Jadi variasi yang pertama untuk main idea itu adalah main point. Kemudian yang untuk main idea juga variasi lainnya adalah tidak memakaikan main point, tapi dia memakaikan yang ada pada pertanyaan di bawah ini. What is the other primary concern? Nggak ada main idea, tidak ada main point, tapi yang ada adalah primary concern. Nah, ini menanyakan tentang main idea. Atau sebenarnya juga bisa dua-duanya sih, tergantung nanti opsinya. Dia apakah cenderung menanyakan topik atau main idea. Tapi secara spesifiknya, saya menyimpulkan bahwa untuk topik biasanya dia menyatakan yang ini, untuk main idea dia menyatakan yang ini. Oke. Nah, hal baru lainnya yang kita juga mesti ketahui ketika menghadapi reading section, terutama untuk pernyataan yang menanyakan main idea itu adalah, nih saya fokus di sini ya, pernyataan main idea itu adalah ini. Main idea itu biasanya bisa menanyakan main idea untuk passage, ya. Main idea untuk passage-nya, atau dia menanyakan main idea untuk paragraf tertentu. Main idea paragraf tertentu. Main idea paragraf tertentu. Ada inilah dua kategorinya. Kalau menanyakan main idea ini menanyakan tentang main idea untuk passage, itu biasanya si pertanyaannya bunyinya seperti ini. What is the main idea of the passage? Nah, ini yang ada di sini kan passage, semua yang ditanya passage keseluruhan. Kalau dia punya 3 paragraf, berarti gabungan dari main idea setiap paragrafnya yang kita gabungkan. Ini yang menanyakan tentang main idea of the passage. Atau mungkin juga si pertanyaan tentang main idea ini hanya menanyakan main idea untuk paragraf tertentu. Jadinya pertanyaannya akan seperti ini. What is the main idea of
Mungkin the first paragraph yang dia tanya, atau what is the main idea of the second paragraph, atau what is the main idea of the third paragraph, what is the main idea of the fourth paragraph, atau dia menanyakan dengan istilah nggak pakai nomor, what is the main idea of the last paragraph, kan bisa saja. Nah, kalau seperti itu berarti kita hanya fokus melakukannya, mencarinya kepada paragraf itu saja. Bisa dipahami sejauh ini? Well, everyone, untuk menjawab pertanyaan mengenai pertanyaan topik atau main idea itu, sekarang kita sudah tingkatkan lagi pengetahuan kita ya bahwa topik atau main idea ini bisa juga ditanyakan dengan what is the subject, what is the main concern, what is the main point, what else? What is the primary concern, the point, atau the subject, atau the title. Nah, kita pahami itu. Yang ditanyakan itu sama aja, topik atau main idea. Uh, Demi menjawab pertanyaan topik atau main idea dengan variasinya itu pada reading section di TOEFL test, kita bisa menggunakan cara yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu skimming pada teks yang kita baca atau pada passage yang kita baca itu. Nah, inilah kaitannya pengetahuan tentang skimming yang kita dapatkan pada pertemuan sebelumnya itu yang telah kita pelajari dalam membangun kemampuan kita membaca demi kepentingan akademis kita lainnya. Salah satunya adalah menghadapi reading section pada TOEFL test. Sekedar mengingatkan saja, saya nggak akan mengulangnya secara rinci bahwa si ini ya, skimming ini, kalau yang masih lupa atau kemarin ya lupa deh gitu, saya ingatkan kembali skimming ini adalah kategori membaca cepat yang kita aplikasikan demi banyaknya bacaan yang kita baca, ya kan? Ya kan? Nah, skimming ini hanya bertujuan mendapatkan membaca cepat ini di sini maksudnya bukan cepat dalam arti kata seperti Bill Cosby banyak yang diserap di mata begitu, bukan, tapi mengambil intisari pada beberapa part bagian dari paragraf itu sehingga kita bisa menyimpulkan ini adalah topiknya. Kalau kita berniat membaca lebih lanjut tentang kesimpulan yang kita dapatkan itu, kita akan baca. Kalau tidak, berarti kita cari teks yang lain. Nah, itu adalah guna skimming pada saat kita membaca dengan tuntutan bacaan yang segitu banyak. Sehingga waktu kita menjadi sangat efektif dalam membaca. Nah, di TOEFL, skimming digunakan untuk mencari topik dan main idea. Dengan memanfaatkan tiga cara skimming yang telah kita pelajari. Saya ingatkan kembali bahwa skimming itu ada tiga caranya. Skimming kita dengan membaca setiap baris pertama, first line, pada setiap paragraf itu, of the paragraph, passage atau paragraf ya. Atau yang kedua, itu bisa dengan cara membaca first paragraph dan juga last paragrafnya dari passage yang kita baca itu. Kemudian yang ketiga, ini bisa didapatkan dengan cara membaca headings pada passage. Di paragraf nggak ada headings ya, tapi yang kebanyakan yang memakai headings itu adalah passage. Nah, ini dia yang bisa kita aplikasikan pada saat kita membaca sebuah teks atau passage di dalam reading section TOEFL test. Skimming yang bisa kita pakaikan sebenarnya ada tiga, satu, dua, tiga. Namun yang bisa kita pakaikan secara utuh di dalam reading section pada TOEFL itu adalah si skimming dengan cara pertama, yaitu dengan cara membaca setiap kalimat pertama paragrafnya. Kalau dia satu paragraf misalnya, satu paragraf, sorry. Kalau dia satu paragraf, punya hanya satu paragraf, berarti ini ada satu main idea. Main idea.
Right, kalau dia dua paragrafnya, berarti dia punya dua main idea. Atau dia kalau tiga paragrafnya, dia akan punya tiga main idea juga. Nah, kombinasi dari si main idea yang pertama, main idea yang kedua, main idea yang ketiga, ini akan menjadi main idea dari passage itu. Dan topik juga kita bisa dapatkan sebenarnya. Apa bedanya topik dengan main idea? Topik dalam bentuk frasa, main idea dalam bentuk kalimat. Nah, biasanya yang paling populer adalah menggunakan cara first line di setiap paragraf untuk mendapatkan topik atau main idea-nya. Kemudian yang kedua, cara yang paling juga sering kita pakaikan di dalam menjawab soal topik atau main idea pada reading section itu adalah cara yang kedua. Kita akan baca first paragraph, paragraf pertamanya kita baca, kemudian kita baca paragraf yang terakhirnya. Right, Miss, berapa sih paragraf dalam section reading section itu? Bisa saja 5 atau 6. Jarang yang sampai 10. Nggak, 5 dengan 6. 5, populernya 5, 3, atau ya 5 atau 3. Kalau kita bicara paragraf ya, kalau bicara kalimatnya saya rasa 20 kalimat atau lebih dalam satu teks itu. Kalau paragrafnya bisa mungkin variasi 3, 4, atau 5. Right. Kalau ada 5 paragraf, oke. Tunggu. Kalau ada satu paragraf ya. Nah, kalau satu paragraf di mana, Miss? Mana paragraf satunya? Mana paragraf terakhirnya? Ini satu paragraf itu mewakili paragraf pertama dan paragraf terakhirnya. Bisa juga nggak bisa kalau dia punya satu paragraf itu saya baca di first line-nya saja. Kalau bisa memahaminya dan mencari yang mana yang paling tepat di optionnya bisa saja nggak masalah. Tapi di TOEFL jarang sih yang pakai satu paragraf, paling dia pakai 5 paragraf. Right? Nah, ini yang paling populer. Yang ketiga, yang headings ini jarang saya temukan dan saya rasa saya belum pernah menemukan karena yang pakai headings atau subheading itu berupa artikel. Dan di TOEFL nggak akan ada berupa artikel itu. Yang ada adalah teks, passage dalam bentuk hitungan paragraf saja, bukan hitungan lembaran. Nah, jadi ini jarang sekali kita pakaikan. Nah, dua cara ini yang paling sering juga itu adalah kalau saran saya sih ya, kalau untuk mencarinya, baca, kalau paragrafnya sedikit, kita bisa baca first paragrafnya sama last paragrafnya. Kalau paragrafnya agak sedikit banyak, begitu menurut takaran kita masing-masing ya, baca first line-nya. Kalau ragu, baca first paragrafnya, baca last paragrafnya. Nah, itu adalah cara untuk menemukan topik atau main idea yang ditanyakan pada reading section di TOEFL test. Bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa dipahami. Karena ini hanya ilmu dasarnya. Kalau ilmu khususnya untuk menjawabnya itu harus ke kelas reading TOEFL. Right. Caranya adalah memakaikan cara skimming dengan first line of each paragraph, dan juga first paragraph atau last paragraph. Nah, kita akan masuk kepada contoh paragraf, satu buah paragraf. Kita mulai dari satu paragraf dulu. Lalu kita coba menebak apa topik atau yang ditanyakan, mungkin topik atau main idea yang tepat untuk paragraf tersebut. Sekarang kita masuk kepada contohnya. Berikut ini adalah teks yang saya jadikan sebagai contoh. Kita mulai dari teks yang hanya memiliki satu paragraf saja agar kita bisa belajar. Right, kita baca. Oke. Saya tidak membaca, saya hanya mengarahkan untuk membacanya saja. Right.
Jika kita aplikasikan teorinya bahwa yang paling penting itu adalah si kalimat pertamanya. Right. In the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Right? According to Dewey, nah ini kalau secara teori kan nggak butuh lagi. Namun bagi yang ingin mengaplikasikan baca first paragraph and last paragraph, you can read the whole, right? You can read the whole paragraph. It's just only one paragraph, right? And then, nah, the questions, yes, what is the topic? Alright, dia memakai kata topik. Berarti ini bukan variasinya. Mungkin selain topik nanti juga bisa subjek atau nanti juga bisa title di sini. Oke, okay. Right. Yang katanya adalah topik. So recall your memory back that topic adalah what is this about? Ini tentang apa? Kalau secara penulisan, biasanya dalam bentuk frasa, bukan kalimat atau bukan juga pertanyaan. Oke, bisa dipahami? Baca lagi, in the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made. A sharp distinction between, in the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between the intelligent and reasoning. Apakah Alpha, Bravo, Charlie, atau Delta untuk topik yang tepat? Apakah makna yang di kalimat pertama itu adalah the intelligence of John Dewey? A sharp distinction is made in the philosophy of John Dewey. A sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Oh, mentang-mentang ada intelijen, ada John Dewey, berarti itu jawabannya. No, pemahamannya. Ini bukan menjawab pertanyaan level elementary ya. Kalau ada di teks, berarti itu jawaban. No, exactly. Not at all. Right? Enggak. Sama sekali tidak seperti itu. Apakah the intelligent of John Dewey yang dibahas atau the philosophy of John Dewey, a sharp distinction ini yang dibahas? Oke, jadi yang untuk ini gagal, gugur dia. Or yang Bravo, distinction made by John Dewey. Iya, bisa jadi ya, kan ya, distinction ya, distinction is made by John Dewey. Oh, di paragraf 1 itu ternyata ada dua, kalau kita pilih yang ini, ada dua yang tidak ditekankan. Iya, distinction ya. Distinction tentang apa? Kan tidak tergambar. Nah, kategori yang ini namanya adalah kategori pertanyaan jawaban yang too general. Untuk main idea atau topik, kita tidak bisa pakai yang pernyataan atau pernyataan yang general. Harus sangat tepat. Too general tidak boleh, ya. Distinction-nya kan dijelaskan di paragraf pertama, yaitu distinction tentang intelligent dan reasoning. Jadi, yang too general seperti ini tidak merupakan jawaban yang tepat. Atau yang nomor 3 enggak? Coba kita lihat nomor 3. Dewey's idea on the ability to reason. Iya sih, idea si Dewey's ability to reason. Iya, reason juga masuk. Tapi ada satu yang tinggal juga. Kalau kita mengacu kepada yang ini, nggak reasoning saja, tapi juga intelligent. Yes, intelligent. Nah, jawaban yang seperti ini tergolong ke jawaban yang too specific. Jawaban yang too specific juga tidak bisa kita pakaikan ke dalam memilih topik atau main idea yang paling tepat. Nah, kita lihat yang ketiga. Yang keempat ya, how intelligent differs from reasoning. How intelligent differs from reasoning in the real world. Nah, mewakili pernyataan yang di kalimat pertama nggak? Yang D ini kira-kira. Yang kalimatnya berbunyi, in the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning.
Yang D ini berbunyi, how intelligent differs from reasoning in Dewi's work. Yes, this is the correct one. Yang D. Jadi kita mesti memilih jawaban yang paling tepat. Ada satu lagi jawaban yang namanya adalah totally wrong. Kalau totally wrong ini nggak sama sekali benar menurut si kalimat pertama yang kita baca itu. Nah, belum ada contohnya di sini. Nah, inilah cara menentukannya. Kalau kita baca ini terlihat sama semuanya. Ini lebih, kalau yang di latihan kita kemarin itu kan hanya tidak ada yang meragukan seperti ini ya. Ada paling kita yang bikin atau kalau ada opsi begitu opsinya ya ada yang meragukan sih kalau nggak salah, tapi ada juga yang sudah nggak benar semuanya kayak level elementary gitu. Nah itu latihan di reading kemarin. Kalau yang di sini memang kita disuruh berpikir topiknya apa, main idenya apa. Pakai kan cara skimming, membaca paragrafnya, saat paragraf awal atau akhir, atau membaca setiap kalimat pada paragraf itu. Nah, inilah proses mencari mana jawaban yang paling tepat mewakili topik atau main idenya. Yang harus kita antisipasi di sini adalah jawaban yang too general, too specific, dan jawaban yang totally wrong. Yang ini tidak bisa kita anggap sebagai jawaban yang benar. Bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa dipahami sampai saya menjelaskan yang bagian ini. Nah, latihan pertama kita adalah untuk karena ini bagian baru ya, yang ini ya, to general, to specific, atau totally wrong. Nah, saya akan berikan latihan pada langkah keempat, yaitu melatih kemampuan mengantisipasi jawaban. Di sini, di latihan pada langkah 4 itu, saya tidak akan berikan teksnya. Saya hanya berikan main idea saja. Ada 3 main idea untuk soal nomor 1. 3 main idea, berarti itu 3 paragraf sebenarnya. Paragrafnya tidak saya berikan, saya hanya berikan main idenya saja. Nah, di bawahnya ada disuruh mencari topik yang tepat jika yang disodorkan hanya main idenya ini. Ya, dari 3 main idea itu tentukan topiknya apa. Ada opsinya. Opsinya ada alfa, A, B, dan C. Dari A, B, dan C itu silakan pilih yang tepat. Nah, yang latihan di sini hanya berfokus kepada bacalah main idea itu, kemudian lihat opsinya, antisipasi jawaban yang too general. Too general tidak kita pilih, yang too specific juga tidak kita pilih, yang totally wrong juga tidak kita pilih. Nah, too specific ini bisa jadi dia hanya mengacu kepada paragraf tertentu saja. Padahal kita yang diminta di latihan ini adalah passage, ya. Nah, kalau too general, terlalu gamblang, terlalu lebar pembahasannya, tidak cocok. Nah, cobalah memilih jawaban yang tepat sesuai dengan clue main idea yang saya berikan pada latihan di langkah keempat itu. Di langkah keempat itu ada 2 nomor, soal nomor 1 dan soal nomor 2. Dengan langkahnya sama, tapi main idea-nya berbeda. Selamat mengerjakan latihan tersebut. Dan pada langkah 5 itu baru masuk kepada exercise yang disuruh mencari topik dan main idea-nya yang ada teksnya. Teksnya itu ada yang 2 paragraf, di langkah kelima itu juga ada 2 soal ya, dan yang kelima soal nomor 2 itu di dalam PDF terlampir, itu yang akan dikumpulkan. Kalau yang nomor 4 sama nomor 5, yang nomor satunya, itu yang pertanyaan, diisi di pertanyaan itu saja. Oke, nah selamat bekerja. Jika ada pertanyaan, silakan kembali diajukan. Insya Allah saya sudah bisa standby kembali di depan layar. Karena walaupun masih sakit-sakit kepala ya, kalau melihat layar atau terlalu banyak ini sedikit pusing saya, itu aja. Nah, mudah-mudahan ini kali ini
saya sudah bisa menerima pertanyaan. Kalau pertanyaan yang sebelum-sebelumnya saya nggak bisa ini ya, bisa balas lagi. Saya juga nggak mau recall lagi terlalu jauh. Saya menjawab terlalu lama. Saya menjawab. Nah, mulai meeting hari ini, saya akan menjawab semua pertanyaan kembali dan menjelaskan. Nah, satu lagi yang penting ingin saya sampaikan, jika pertanyaannya itu menyangkut pertanyaan umum begitu ya, bukan menyangkut hal-hal yang pribadi, silakan berikan pertanyaannya di komentar kelas. Karena semuanya akan membaca nanti, jadi yang lain nggak nanya-nanya hal yang sama kembali ke saya. Jika pertanyaannya termasuk ke kendala pribadi, atau apa ya, ya pribadi lah unsurnya, silakan berikan di komentar pribadi. Sehingga kita minimalisir uh, apa namanya itu ya, um, kita perbanyak diskusi, kita minimalisir yang kok semuanya menanyakan hal yang sama, padahal bisa di satu tempat aja ditanyakan. Jadi pahami, stay safe for all of you, tetap semangat, kita selesaikan beberapa meeting sisa kita ini dengan bahagia.